AMI Awards ke-10 bisa dikatakan sebagai ajang penghargaan bagi Samsons. Bayangkan, 7 penghargaan dan salah satunya adalah album pop terbaik berhasil mereka raih. Sebagai band pendatang baru, lagu-lagu Samsons langsung melekat di hati para fansnya. Sosok Bams pun sangat digandrungi penggemar. Praktis popularitas Samsons semakin terdongkrak, apalagi dibumbui gosip asmara Bams dan bintang sinetron Nia Ramadhani. Mungkin banyak penelitian apakah yang bersangkutan masih di dalam negeri karena belum melapor atau sudah meloncat. Dari mana aja Pak disebutkan Pak? Dari Singapura sudah dihubungi, kemudian dari negara kalangan ASEAN lah. tak hanya Alda yang pergi dengan meninggalkan teka-teki, Ferry juga kabur dengan menyisakan tanda tanya besar. Benarkah Ferry seorang bandar narkoba kelas kakap dan benarkah dia seorang biksu? Benarkah Ferry bersalah atas kematian Alda? Dugaan bahwa Ferry seorang bandar narkoba kini justru malah kabur ataukah sengaja dikaburkan? Pada saat pertama kali menggerebek rumah Ferry, polisi menemukan sekoper barang bukti yang diklaim sebagai syabu-syabu dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang Mabes Polri justru mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan menyatakan bahwa barang yang disebut syabu-syabu itu hanyalah obat-obatan dalam jumlah besar. Bahwasanya yang diperoleh di sana itu pada saat ditemukan tuh ada senjata api, ada beberapa barang yang diduga obat-obatan. Obat-obatan maksudnya? Obat-obatan nanti jenis-jenis vitamin tapi jumlahnya dalam demikian cukup besar. Lalu yang ditemukan itu sekarang hasilnya Ya obat-obatan tadi. obat-obatan. Obat-obatan yang katanya ragamnya banyak ya, ada yang misol, kemudian amfetamin. Narkotik, Pak. Ya kalau bahan-bahan kimia itu diakumulasi dalam jumlah yang banyak bisa, kalau satu pakai nggak apa-apa, kalau 5 dipakai dimasukkan sekaligus kan bisa menjadi Itu narkotik, Pak ya. Kenapa pihak kepolisian bisa mengeluarkan pernyataan yang tidak sama? Kenapa Mabes Polri harus meralat bahwa temuan yang disebut syabu-syabu itu hanyalah obat-obatan? Bagaimana mungkin polisi salah mengidentifikasikan syabu-syabu? Sementara itu, salah seorang kerabat Alda membentuk sebuah tim pencari fakta untuk mengungkap kasus kematian Alda. Upaya ini bukan dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada polisi, namun sebagai rasa peduli seorang paman kepada keponakannya. Secara diam-diam saya juga membentuk tim, ya, dengan cara saya untuk mengetahui yang mana hasilnya nanti saya akan serahkan kepada kepolisian. Biarkan polisi bekerja, tapi ada yang juga ingin bicara dalam kasus Alda, sekaligus barangkali numpang tenar, ya, dan selalu fokusnya kepada hal-hal menyangkut narkoba. Ya. Dari saya katakan masalah narkoba itu masalah institusi kepolisian. Entah siapa orang yang ditunjuk oleh Faisal Riza numpang tenar dari kasus Alda. Yang jelas, kasus kematian Alda memang menyentuh banyak pihak termasuk Hartati Murdaya, Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia Walubi. Hartati akhirnya meluruskan pemberitaan yang menyebut Ferry adalah seorang biksu. Ferry hanyalah seorang rinpoche dan bukan biksu. Ferry bukan biksu. Kalau Ferry adalah rinpoche, itu sekarang saya sudah tahu bahwa nama asli Rinpoche-nya itu adalah Ferry. Rinpoche ini adalah satu gelar kehormatan karena perilakunya dia yang baik dan lain-lain. Kami menghimbau majelisnya supaya tetap melanjutkan ibadah ritual, jangan berhenti seperti ini. Kan sekarang umatnya semua lari, sembunyi. Pengurus majelisnya juga lari, semua takut. Pemirsa, setelah pulih dari cedera otaknya, Lydia Pratiwi kemarin kembali menjalani sidang kasus pembunuhan almarhum Naik Gonggom Hutagalung. Apakah sidang kembali diwarnai dengan kericuhan? Dan dunia musik Indonesia kemarin kehilangan salah satu putra terbaiknya. Melky Goeslaw, ayahanda Melly Goeslaw, meninggal dunia akibat kanker, komplikasi jantung, dan diabetes. Dengan ini segenap awak kerja Gospot menyatakan turut berduka cita. Penyanyi dan pencipta lagu Melky Goeslaw, ayah dari Melly Goeslaw, kemarin sore meninggal dunia karena menderita kanker payudara stadium 4. Keadaan sakitnya tuh kalau saya lihat juga nggak tega gitu.
dia di kemo, paru-parunya udah hancur ya, udah nggak bisa nafas. Jadi ini kayaknya memang yang terbaik yang Tuhan kasih buat dia. Kanker payudara, jadi mungkin agak kaget ya, karena kan laki-laki kok kanker payudara, tapi ternyata kata dokter dari 1000 laki-laki tuh ada satu kemungkinan, 1/1000 lah kemungkinan laki-laki kena kanker payudara. Cuman udah karena dari tahun 99 jadi udah kemana-mana gitu. Dari tahun 99 ke tahun 2000 lah gitu. Waktu itu dia divonis tinggal 2 bulan lagi umurnya, tapi alhamdulillah dia bisa bertahan sampai tahun 2006. Ini kan berarti udah hampir 6 tahun ya, mau ke 7 tahun. Di hari yang sama pula, Melly sebenarnya menggelar syukuran proyek film barunya bersama 5 artis muda yang tergabung dalam kelompok Bukan Bintang Biasa. Mewakili kelima temannya, Laudia, Cynthia Bella, dan Ayushita turut berduka. Setelah minggu lalu jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 17 tahun penjara bagi Lydia Pratiwi, kemarin Lydia membacakan pledoi alias pembelaannya. Saat membacakan pledoinya, Lydia tampak sangat emosional. Beberapa kali suaranya tercekat dan ia berusaha menahan isak tangis sambil terus membacakan pembelaannya. Setidaknya Lydia bisa berlega hati karena ia sudah mengeluarkan semua unek-unek atas segala tuduhan yang selama ini didakwakan kepadanya. Perasaan saya hari ini tentunya pasti lebih baik dari kemarin-kemarin. Maksudnya di mana ada kesempatan sidang untuk saya berkomentar, membenarkan diri saya gitu, walaupun tidak dipandang benar dengan semua orang, tapi setidaknya itu dari gambaran dari dalam diri saya. Saya sangat senang dikasih kesempatan bicara pada saat persidangan kali ini, walaupun saya bacanya agak sedikit terputus-putus karena rasa sedih juga gitu kan. Terus kondisi saya yang masih agak lemas. Untuk masalah cedera otak yang disebabkan pukulan Coki Hutagalung, Lydia tidak mau memendam dendam. Sidang pun berjalan tanpa ada kericuhan. Mungkin saja ini disebabkan ketidakhadiran keluarga naik gom-gom di ruang sidang. Pemirsa, Samson meraih 7 penghargaan di ajang AMI Award 2006 tadi malam. Sungguh prestasi yang sangat fantastis. Selain Samson, sederet musisi dan penyanyi lainnya juga menyabet penghargaan bergengsi itu. Siapa saja mereka? Inilah liputannya. AMI Awards ke-10 bisa dikatakan sebagai ajang penghargaan bagi Samsons. Bayangkan, 7 penghargaan dan salah satunya adalah album pop terbaik berhasil mereka raih. Sebagai band pendatang baru, lagu-lagu Samsons langsung melekat di hati para fansnya. Sosok Bams pun sangat digandrungi penggemar. Praktis popularitas Samsons semakin terdongkrak, apalagi dibumbui gosip asmara Bams dan bintang sinetron Nia Ramadhani. Mungkin banyak orang beranggapan ketenaran Samsons hanyalah karena gosip. Namun di penghujung tahun 2006 ini Samsons betul-betul unjuk gigi. Berkali-kali grup ini naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Dan menariknya, kategori artis pendatang baru dibacakan oleh pesaing mereka, Peter Pan. Bisa jadi tahun depan gaung Samsons lebih bergema dibanding Peter Pan. Kemenangan manis ini pasti akan menjadi kenangan terindah bagi Samson dan bukan menjadi beban. Pada sih bukan beban tapi motivasi karena artinya kerja keras dari sini. Pemandangan menarik terjadi di AMI Awards 2006 ini. Maya Estianti dan Dani Ahmad bersanding manis di atas podium setelah gembar-gembor Dani mengultimatum Maya untuk membubarkan Ratu. Semalam mereka terlihat serasi membacakan kategori artis solo pria dan wanita terbaik. Selain itu, untuk pertama kalinya Yayasan AMI menganugerahkan The Best International Artist Award kepada Anggun. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ini tuh bukan hanya sekedar bukan jadi penghargaan khusus, tapi jadi penghargaan beneran dengan para saingan gitu loh ceritanya. Walaupun di dalam musik aku nggak percaya ada kompetisi, tapi kayaknya untuk yang satu ini aku kepengen ditemenin. Itulah sepenggal lagu Burung Camar milik Vina Panduwinata yang dilantunkan dengan harmonis oleh 3 diva. Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya yang bergaya sangat unik ini akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada Vina atas dedikasi dan kiprahnya di belantika musik Indonesia. Yang jelas
Terima kasih pada penggemar musik Indonesia. Terima kasih ternyata Mama Ina masih diterima oleh kalian.